Kami hormati Engkau lebih dari apapun dan siapapun Tuhan. Sungguh kami mau berkata, kami cinta Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Kami menyanyi, kami bertepuk tangan, kami melompat. Kami menyembah karena alasannya satu. Because who you are Lord. Kami menyembah bukan hanya supaya ditolong saja. Kami menyembah bukan hanya supaya kebutuhan kami dicukupkan saja. Karena penyembahan bukan alat berdagang untuk kami dapatkan sesuatu. Kami menyembah bukan karena perasaan kami lagi senang, kami lagi dapat cuan yang banyak. Kami menyembah bukan pakai perasaan, tapi kami menyembah sebuah tindakan keputusan. Apapun yang terjadi, kami putuskan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau memang pribadi yang layak disembah. Because who you are Lord. Itu alasan kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Kami percaya gereja ini ada karena anugerah Tuhan. Engkau punya rencana besar. Bukan hanya sekedar kami berkumpul, tapi kami punya tugas untuk jadi berkat buat kota dan bangsa kami. Karena kami tahu bahwa gereja adalah hadiah terbesar dari sorga buat dunia ini. Lewat gerejalah moralitas ditegakkan. Lewat gerejalah prinsip kehidupan dipraktekkan. Lewat gerejalah orang akan melihat seperti apa kasih-Mu terhadap kami Tuhan. Gereja adalah hadiah terbesar buat kota dan bangsa. Entah apa jadinya kota dan bangsa tanpa gereja. Gereja adalah wakil-Mu di atas muka bumi ini Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu boleh ada di sini ini semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apapun. Hamba bukan siapapun kalau Tuhan tidak mempercayakan sesuatu yang ada pada hamba-Mu ini. Berbicaralah dimanapun kami duduk, tangan-Mu sanggup menyentuh kami Tuhan. Asal kami buka hati, pasti Tuhan bekerja. Tuhan tidak mungkin tidak bekerja. Tuhan selalu bekerja. Engkau ada, Engkau berdaulat. Engkau Tuhan yang dahsyat. Urapi sekali lagi hamba-Mu, berbicaralah. Sementara firman disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang mati dibangkitkan, yang jatuh diangkat kembali, yang kehilangan pengharapan, Tuhan sumber pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah kecewakan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagimu kemuliaan, bagimu hormat, bagimu kejayaan, bagimu keagungan, bagimu segala-galanya. Dari kekal sampai kekal, dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Satu anugerah ada di gereja ini, ya ada di gereja Betani di Nginden. Saya berterima kasih yang utama tentunya pada Tuhan ya yang mengizinkan saya sampai hari ini boleh ada di sini. Ini satu kebaikan ya untuk saya alami dalam kehidupan. Thank you juga Pastor Aswin, Pak Aswin dengan semua diaken yang ada tentunya. Sebuah kepercayaan buat saya, Pak Dedi juga yang jadwal saya. Nah sekali lagi berterima kasih. Saya punya anak ada dua, pendeta juga sebetulnya, Budi Marta, dia temenin saya. Saya nggak tahu posisi mereka ada di mana, boleh lambaikan tangan nggak? Supaya saya aman mereka ada di mana, saya nggak tahu. Mungkin saya saking banyaknya ya, saya nggak tahu. Nanti after service mungkin bisa ketemu saya dulu sebentar. Mereka pendeta-pendeta yang sama-sama saya. Oke, nah langsung saja Bapak Ibu semua, nama saya Rubin Ong. Ya, kenapa Ong? Urusan papa saya. Sebab papanya Ong, anaknya harus jadi Ong juga ya. Saya tinggal di Serpong, kita ada pelayanan khususnya buat generasi kebanyakan. Ya, jadi langsung saja saya coba akan share beberapa hal. Saya tidak datang untuk menggurui, sok tahu, paling pinter, paling benar, paling rohani. Enggak, saya enggak mau datang seperti itu ya. Nah, saya ingin share buat Bapak Ibu sebetulnya satu kata utama, yaitu rasa aman kita itu sebetulnya ada di mana sih? Ya. Ya, kalau rasa aman kita taruh pada tempat yang salah, maka hidup akan berantakan. Ya, sebab ini, di mana rasa aman kita, begitu titik itu digoncang, maka kalau rasa amannya enggak benar, semuanya akan tergoncang. Ya, saya enggak mau menaruh rasa aman saya di jabatan saya pendeta, sebab kependetaan bisa satu kali saya meninggal bisa hilang. Saya enggak mau taruh rasa aman saya dalam pelayanan. Ya, makanya saya pastikan dalam pelayanan, saya tidak mau pelayanan jadi profesi dalam hidup saya. Ya, sebab berkat yang saya terima, ya itu datangnya dari Tuhan. Nah, saya bertanya buat Bapak Ibu semua, di mana rasa aman kita sebetulnya?
Ya, pasti jawabannya semua sudah tahu, tentunya dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya ingin mengajak kita coba belajar dari seorang wanita, karena gereja disebut mempelai Kristus. Ya, kita kan semua mempelai Kristus. Makanya pernikahan roh itu hanya ada lewat gereja dan Tuhan. Gereja dalam pengertian tubuh Kristus, ya nggak ada yang lain. Itu gereja dan Tuhan, itu yang disebut dengan pernikahan secara spiritual. Maksudnya pernikahan dalam bentuk rohani antara gereja dan Kristus. Sebagai mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Nah, saya ingin mengajak kita membaca satu cerita dari orang namanya Lea. Boleh saya tanya, ada yang namanya Lea enggak di sini? Tolong angkat tangan, yang namanya Lea. Nih saya diterima enggak sih di sini nih? Diterima lah Pak sini ya. Oke, enggak ada yang namanya Lea enggak? Enggak ada ya? Oh, saya aman berarti. Mungkin ada, saya enggak lihat kalau saking banyaknya ya. Nah, Lea itu begini, enggak cantik. Ya, menurut cerita Alkitab, Lea itu memang cenderung matanya agak buta, mau buta, enggak cantik. Ya, saking tidak cantiknya Lea, Bapak Ibu tahu enggak? Sampai bapaknya itu Laban harus tipu Yakub untuk memberikan Lea. Karena Yakub itu cinta awalnya sama Rahel, ya Rahel lebih cantik. Ya, Lea enggak cantik, cuman Lea kan kakak sulungnya. Jadi begitu Yakub kerja 7 tahun untuk dapatkan Rahel, malam pengantin ditipu ternyata. Memang ini Laban ini penipu. Jadi Yakub itu penipu, mertuanya penipu juga. Coba bayangkan. Ini penipu junior ketemu sama penipu senior, coba. Tipu-tipuan mereka. Sampai kemudian gini, malam pengantin ternyata. Begitu Yakub buka cadar, aduh Yakub kaget. Ternyata yang diberikan Lea bukan Rahel. Ya, itu begitu buka dia kaget. Saya yakin itu kalau Yakub orang karismatik pasti bahasa roh mendadak. Kaget karena Lea nggak cantik, bayangkan nggak cantik. Nah, kecenderungannya begini, kasihan Lea. Orang itu kalau penampilan nggak kuat, ya kan sekarang banyak orang membangunnya di atas apa? Mobil, tas. Ya, pendeta juga bisa membangun hidupnya di atas mimbar. Makanya sekali lagi, mimbar ini bukan rasa aman saya. Ya, kalaupun saya nggak ada di mimbar nggak apa-apa kok. Kalaupun saya nggak harus khotbah nggak apa-apa kok. Wong rasa aman saya bukan di mimbar, rasa aman saya di Tuhan. Sebab ini banyak orang kan begitu, rasa amannya dibangun di hal yang salah. Belum lama saya diminta oleh salah satu pengusaha yang produknya di Indonesia mungkin saudara bisa pakai juga. Karena ada makanan, ada kemudian hospitality dan sebagainya. Ya, beliau ulang tahun, ya, istrinya sahabat dekat saya, dia berkata, Pak Robin, come and join lah untuk sama-sama kita makan. Pak Robin sharing apa? Ya private banget untuk keluarga itu. Ini keluarga rendah hati, walaupun diberkati tapi nggak sombong sama sekali. Jadi heart to heart ngobrol, ya misinya juga kuat mereka. Kemudian dia berkata begini, suaminya, Pak Robin, anak saya ini lagi stres ini. Nah saya tanya stres kenapa Pak? Iya kuliah di West Coast di Amerika. Nah, kenapa stresnya? Pelajaran kah Pak? Enggak. Lu stresnya kenapa? Ternyata begini, stresnya karena bersaing dengan teman-temannya. Ya, tas mesti ganti, mobil mesti baru. Itu anak-anak baru kuliah. Saya ngomong, Pak hati-hati ini bisa rusak nanti. Lu anak-anak kuliah kok nentengnya tas pakai itu, merek yang H itu, depannya H. Hahaha itu. Taulah H ya, hahaha. Pak Aswin taulah H ya, hahaha itu ya. Nah, jadi dia tenteng itu. Nah begini, kalau temennya beli yang baru, dia harus beli yang baru, bayangkan. Jadi persaingnya begini. Nah orang Indonesia itu dibandingkan orang Western, orang Barat kan beda. Orang Western badan gede-gede, olahraga orang Indonesia kalah loh. Kita ini kalau olahraga sama orang bule, wih badan ototnya kan gede-gede ya. Sampai saya suka guyon, pemain bola kita itu kalau lari sama pemain bola Inggris atau Belanda, belum tabrakan saja sudah jatuh loh. Ketiup anginnya coba bayangkan. Jadi lari bareng itu ketiup anginnya saja tuh. Jadi kita secara perawakan kalah, secara pendidikan juga mereka pinter-pinter. Nah menangnya orang Indonesia itu menangnya di apa? Mobilnya, tasnya, itu menang itu orang Indonesia. Ya, jadi mereka bersaing sampai kemudian anak ini stres. Sampai saya ngomong begini, Pak hati-hati loh Pak. Wong baru kuliah, memang orang tuanya punya, tapi ini bisa rusak. Rasa amannya dia dibangun di tas. Jadi kalau nggak nenteng tas mahal, nggak merasa pede. Bayangkan. Nah orang, saya ngomong begini, kalau tiba-tiba orang tuanya jatuh misalnya usaha kan hidup gak tahu. Apa gak stres ini orang bunuh diri? Karena rasa amannya dibangun di tempat yang salah. Makanya rasa aman kalau dibangun di tempat yang salah, begitu titik itu digoncang, stres. Dan kadang-kala orang bunuh diri. Nah saya berharap
jemaat di Betani Nginden ini nggak begitu. Rasa aman kita harus ditaruh di tempat yang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, Lea itu punya rasa aman salah awalnya. Coba kita lihat Kejadian pasal 29. Saya akan membaca beberapa ayat saja, karena waktu saya juga nggak panjang-panjang. Mungkin saya 45 menit Pak. Waktu saya Pak, 45 menit ya Pak Asun. Oke, thank you. Enggak, jangan ada dusta di antara kita Pak. Nah, supaya saya sesuai on time saja ya. Oke. Maafkan kalau saya rada selengak begitu ya, suka apa begitu, apa adanya. Jadi saudara jangan sampai, wah ini pendeta kok guyonan begitu. Enggak, saya tetap serius dalam Tuhan ya. Cuman saya enggak mau terlalu kaku atau jaim atau apa ya. Sebab di sini kan kita keluarga. Yang setuju katakan amin. Saya berharap di sini bukan gedung pengadilan. Walaupun wajah saudara kayaknya mengadili saya sepertinya ya. Enggak, saya jangan diadili lah. Saya keluarga di sini, saya diterima, saya bersuka cita sekali boleh ada bersama dengan saudara. Nah, Kejadian pasal 29, coba lihat mulai ayat 31 sampai mungkin 34 dulu ya. Di screen ada ya? Oh thank you yang di screen, thank you. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, kasihan Lea itu ya. Wow. Ya, ada penafsir berkata Lea itu arti namanya nggak enak, kambing betina. Arti nama dari Lea, cenderung buta, nggak cantik, kasihan, rasa amannya terganggu banget. Ya, oke. Dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ya, ayat yang ke-32. Coba lihat. Akibat rasa amannya nggak kuat, maka orang ini membangun rasa amannya dari apa yang dihasilkan. Ya, karena dia nggak mandul, kemudian Alkitab berkata, ia mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamanya Ruben. Untungnya nggak pakai ong. Kalau Ruben ong berarti ini saya kan, tapi saya asalnya memang Ruben. Karena Indonesia saya sebut Rubin saja ya, orang tua saya nyebutnya Rubin. Ya, oke. Sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Coba lihat. Karena dia tidak cantik, dia membangun rasa amannya dari apa yang dia lahirkan. Bapak Ibu pernah ketemu nggak orang yang bangganya dengan gelarnya, kedudukannya, posisinya, mobilnya, ya apa yang dia lakukan di luar. Berapa banyak orang membangun rasa amannya di luar semua. Ya, saya kalau lihat orang sombong dengan barang, hebat merasa hebat dengan gelar, merasa hebat dengan pengalaman kehidupan. Saya tahu dia taruh rasa amannya di luar. Kayak Lea ya. Lea itu kasihan. Oke. Nah, ayat berikutnya, ayat 32. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Ya, karena dia merasa nggak aman, kemudian apa yang dia lahirkan, dia berkata, wah ini kebanggaanku. Oke, ayat berikutnya. Ya. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Bapak Ibu yang luar biasa, kasihan Lea. Tapi jujur, berapa banyak, termasuk saya, berapa banyak kita itu kadang-kala membangun rasa aman kita ada di luar hidup kita. Ya, hartalah, kedudukanlah, posisilah, atau apapun. Ya. Begitu titik itu digoncang, sekali lagi saya ingatkan, orang stres. Bapak Ibu kalau lihat perumpamaan orang kaya yang ada di kitab Injil, Yesus satu kali berkata begini, jangan menaruh rasa amanmu di harta. Kemudian dia memberi kita perumpamaan kan. Ada orang kaya panen luar biasa gandumnya. Kemudian dia berkata begini, aku akan membangun lumbung yang lebih besar. Ya, kemudian aku akan taruh hartaku di situ. Nah, saya beritahu buat saudara, bukan Tuhan nggak mau kita diberkati. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau pakai orang-orang diberkati. Misalnya Yusuf Arimatea itu bisa lobi istana untuk ambil mayatnya Yesus. Orang nggak mungkin bisa masuk ke istana kalau nggak punya sesuatu yang memang layak masuk ke istana. Ya dong. Jadi Tuhan itu bukan anti orang diberkati. Tuhan bukan anti orang sukses. Enggak, jangan salah sangka loh. Tuhan bukan anti kemudian kita dipakai Tuhan hebat dengan bergelar hebat. Enggak. Saya satu kali ketemu satu diplomat. Gelar S3-nya dia ada 2, gelar S2-nya dia ada 3. Bolak-balik ke Washington, Jakarta itu kayak Surabaya, Jakarta. Ya,
Saya ngobrol sama dia, pinternya luar biasa. Saya ngomong begini, bro, Tuhan pakai bro. Dengan gelar, dengan kedudukan bro, supaya rencana Tuhan tergenapi. Jadi Tuhan itu nggak anti orang diberkati orang sukses, bukan itu isunya. Tapi masalahnya orang itu berkata begini, jiwaku bersenang-senanglah. Padamu itu ada makanan, berlimpah-limpah. Udah bersenang-senang, hidup buat diri sendiri. Dia taruh rasa amannya di hartanya. Tuhan ngomong begini, malam-malam dia berkata, kalau malam ini aku ambil nyawamu, kamu mau apa dengan semuanya itu? Jadi kemudian Lea pun ngalami yang sama. Dia taruh rasa amannya di luar. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nggak bahagia. Nah, saya bersyukur. Saya sebetulnya mau fokus ke ayat 35 dari apa yang kita pelajari pagi hari ini. Nah, ini dia. Saya bersyukur banget Lea berubah, bayangkan. Lea berubah. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan apa, Bapak Ibu? Bersyukur. Yuk sekali lagi katakan bersyukur. Kepada siapa? Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yang percaya katakan amin. Nah, kata Yehuda itu orang berkata artinya praise, pujian. Betul. Ya. Makanya arti kata Yehuda adalah pujian. Waktu kita sedang memuji, itu sebetulnya itu asal katanya dari Yehuda. Tapi ternyata saya kaget Bapak Ibu, bahwa arti kata Yehuda nggak hanya sekedar pujian, ternyata ada arti lain dari kata Yehuda. Sesudah rasa amannya benar. Ya. Oh, nama penting banget Bapak Ibu. Arti kata Yehuda adalah ini dia, ayah dari para raja. Coba. Jadi kata Yehuda itu artinya ayah dari para raja. Semua raja di Israel itu lahirnya dari suku Yehuda, bukan suku yang lain. Saudara mau berkata Daud, saudara mau berkata Hizkia, Salomo, siapapun itu lahirnya dari suku Yehuda. Bahkan yang luar biasa, Yesus tuh secara suku lahir dari suku Yehuda. Jadi ujungnya itu buyutnya adalah Lea. Nah, pertanyaan saya, kenapa Lea bisa hasilkan para raja dalam hidupnya? Ya, sebab gini, ternyata di ayat ini rasa amannya berubah. Yang tadinya dia taruh di luar, yang tadinya dia taruh pada apa yang dia hasilkan, pada apa yang dia karyakan, pada apa yang menjadi miliknya dia berubah total. Setelah itu dia berubah karena rasa amannya dia taruh pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kemudian dia lahirkan Yehuda. Makanya saya katakan, orang kalau rasa amannya benar, pasti akan lahir perkara-perkara kerajaan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaan saya, rasa aman yang benar harus ditaruh di mana sebetulnya? Yang pertama, nah ini, bahwa rasa aman yang benar harusnya ditaruh pada satu kata, namanya bersyukur. Bersyukur adalah rasa aman yang luar biasa. Oh yes, sebab begini, bersyukur itu adalah bahasanya sorga. Saya ulangi, bersyukur itu bahasanya sorga. Bersyukur itu bahasanya Tuhan sendiri. Oke. Lawan dari bersyukur apa? Ngomel. Orang ngomel kenapa sih kok orang bisa ngomel? Sebab begini, orang ngomel karena begini, bahwa apa yang diharapkan terganggu. Bahwa yang jadi egonya dia gak menjadi kenyataan, makanya ngomel, ya kan? Saya kadangkala bolak-balik ke Ambon. Ambon itu luar biasa. Yang dari Ambon pasti tahu ya. Waduh, Ambon itu pantainya gak kalah sama Hawaii sebetulnya. Dan saya baru tahu ikan di Ambon, aduh super memang. Apalagi di daerah Tual. Yang dari Ambon ada enggak? Angkat tangan. Oh ada ya? Oh, Pada Costa dari Ambon ya. Asli Pak? Asli ya? Ya, Pada Costa dari Ambon. No, Ambon luar biasa. Makan ikan di Ambon, aduh lain memang. Begitu digigit, surga terbuka. Ya maksudnya enak kan, ikannya enak banget. Karena ikan di Ambon suka fitness. Kalau di Jawa kan kurang fitness, arusnya kurang deras. Kalau di sana kan arusnya deras, makanya ikannya fitness terus kan ya. Itu ikan super-super. Satu kali saya duduk sama orang-orang Ambon, kita ngobrol. Orang Ambon kalau suka guyon, aduh luar biasa. Dia ngomong begini, Pak Rubin, saya mau sampaikan tentang orang yang suka ngomel, bersungut. Jadi lawan dari bersyukur. Bersyukur itu rasa aman. Apapun yang terjadi bersyukurlah. Wah kok enggak ada yang ngamin. Apapun yang terjadi bersyukurlah. Sebab begini, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Pak tapi kan
pintunya tertutup, saya planning bisnis tertutup, saya planning ini tertutup. Enggak apa-apa, yang penting yang pegang kuncinya Tuhan. Aku masih kurang yakin ini kayaknya. Enggak apa-apa, kalau pintu tertutup, Tuhan sanggup membuka yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Yang setuju katakan amin. Pintu itu mau tertutup terbuka enggak masalah, yang pegang kuncinya siapa? Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan membuka, enggak ada yang bisa menutup. Tapi yang menggetarkan ini adalah, saya paling takut kalau Tuhan menutup, siapa yang bisa membuka? Makanya saya kalau kadang-kala lihat ya, ada orang suka jilat orang, berharapnya sama manusia. Sorry ya, jangan suka jilat orang, asin rasanya. Kalau terlalu banyak asin, darah tinggi lo ngamuan. Jangan, bersyukur pada Tuhan. Tuhan kalau mengangkat, gak ada yang bisa menurunkan. Amin. Dan saya mau ingatkan jemaat Tuhan, yang mengangkat itu yang dari atas. Hanya yang dari atas yang bisa mengangkat yang di bawah. Yang di bawah gak bisa mengangkat dirinya. Mau dikatrol-katrol, kalau gak diangkat dari atas, pasti itu. Orang Surabaya ngomong ceblok kan, jatuh lagi. Jadi gak usah takut, bersyukur. Pak Rubin, apa artinya bersyukur tuh? Ngangkat-ngangkat tangan tinggi-tinggi sampai kiri kanan, depan belakang, hidung tutup rapat-rapat? Ya terserah. Bersyukur itu artinya ini, setuju dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Orang kalau bersyukur, rasa amannya di dalam. Oh yes. Jadi teman-teman ngomong begini, Pak Rubin, saya mau cerita nih orang yang suka ngomel bersungut-sungut. Lawan dari bersyukur, bersungut. Saya kemudian tanya, cerita apa? Ini ada Pak Yakub dari Ambon, namanya Yakub. Nah beliau ini adalah itu tuh, apa namanya, tukang ini punya perkebunan cengkeh. Jadi saya nggak tahu di daerah mana, Pak Dakosa lebih tahu dari saya perkebunan cengkeh ya. Jadi kemudian begini, panen cengkehnya banyak. Nah cengkeh sebelum dijual kan harus dikeringkan, dipanasin kan. Jadi waktu itu terik panas, dia keluarkan cengkehnya banyak itu, dia keluarkan. Kemudian panas terik. Wih, dia nyanyi-nyanyi. Hari ini harinya Tuhan, beta bersukaria karenanya. Jadi jemur itu cengkeh, nggak tahu kenapa, tiba-tiba 2 jam kemudian mendung. Jadi kemudian karena takut hujannya, dia tarik cengkehnya. Baru ditarik cengkehnya keringetan kan, karena terlalu banyak. Kira-kira setengah jam panas lagi. Ya kan? Ya kita kan nggak bisa mengendalikan cuaca. Wah dia kemudian berkata, kok baru mendung panas lagi? Saya jemur lagi, sayang kan supaya cepat dijual. Baru dijemur kira-kira setengah jam selesai, dia keringetan, setengah jam mendung lagi. Wah dia mulai ngomel, dia mulai marah ngomong begini. Tuhan Allah ini bagaimana ini? Kok cuaca ini panas mendung begini? Bikin beta jadi beta punya hati jadi panas ini. Gimana nih Tuhan Allah? Kok panas mendung begini? Tapi karena takut kehujanan, dia tarik lagi itu cengkehnya kan. Kemudian setelah ditarik cengkehnya, baru 10 menit ditarik, masuk gudang, panas lagi. Ya kan? Kemudian dia ngomong begini, ini jangan-jangan Tuhan Allah lagi uji nih, beta punya hati nih, ya kan? Jadi kemudian, beta tahan-tahan dulu lah. Ditahan 1 jam, tetap saja panas. Kemudian dia jemur lagi itu cengkeh. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu baru dijemur, hampir selesai. Mendadak sontak, ujuk-ujuk tiba-tiba. Itu tuh bahasa yang tidak bisa ditebak itu. Mendadak sontak, ujuk-ujuk tiba-tiba. Itu orang Jawa Timur mungkin ngomong mak jegagik kali. Semarang atau Jawa Timur. Mendadak sontak tiba-tiba baru dia mau selesai kira-kira. Tiba-tiba mendung, mulai turun hujan rintik-rintik. Waduh dia marah tahu nggak? Dia marah berkaca pinggang. Dia kemudian tegakkan kepala ke atas ngomong begini, Tuhan Allah. Kalau Tuhan tidak benar atur cuaca, begini saja. Tuhan Allah turun ke bawah. Beta naik ke atas atur cuaca, Tuhan Allah turun ke bawah, jemur cengkehnya. Ini kalau orang Ambon ngomong lebih jago lagi nih. Saya kurang terlalu jago ngomong Ambon. Tapi waktu itu saya lagi makan ikan, lo bayangkan. Itu ikan di mulut saya tertumpah keluar karena saya ketawa. Tapi saya beritahu buat saudara, orang ngomel begitu. Tahu ngomel? Ngomel itu oposisinya Tuhan. Lagi ngomong, Tuhan itu kayaknya nggak sanggup atur kehidupan ya. Sudah, saya saja yang atur dalam kehidupan. Mau ambil posisinya Tuhan. Makanya saya harus katakan ini Bapak Ibu semua. Tolong bersyukur. Sekali lagi, apapun yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Yang percaya katakan amin.
Nggak usah takut dalam kehidupan. Oke, saya cerita. Saya suka cerita yang sederhana. Teman saya seorang gembala. Dia punya jemaat. Jemaatnya ini punya bisnis. Ini saya berkata begini tidak menghakimi. Kalau memang saudara masih pada titik ini dan belum memang punya standar ke sana. Jemaatnya itu adalah seorang yang suplai tembakau ke pabrik rokok. Ya, oke. Saya ngomong begini sekali lagi, ini standar yang dia miliki kemudian dia ambil dalam kehidupan. Bapak Ibu tahu? Begitu dilawat Tuhan, jemaatnya ini ngomong begini, saya mau berpindah bisnis karena begini, kalau saya bisnis ini terus nggak membuat orang sehat. Ini kesadaran dia ya. Saya berkata begini, ini ada para pendeta di sini ya. Saya tidak paksa-paksa Pak ya, ini sharing saja. Karena ini kesadaran dia berkata begini, saya nggak mau bisnis ini saya mau pindah ke bisnis yang lain. Karena kalau saya supply begini terus, orang banyak merokok nggak sehat nanti. Atas kesadarannya dia. Dan teman saya gembala nggak paksa dia. Atas kesadarannya dilawat Tuhan. Sebab yang saya tahu ini, orang kalau dilawat Tuhan pasti berubah. Kurang mantap aminnya. Orang kalau dilawat Tuhan pasti berubah. Ini loh, mulutnya, karakternya. Kalau orang ketemu Tuhan sampai nggak berubah, aneh. Saya beritahu ya, saudara ketemu pendeta belum tentu berubah. Oh ya, pendeta tidak bisa mengubah kita. Hanya Tuhan yang mengubah kita. Oh ya, orang ketemu pendeta belum tentu berubah. Malah kadang-kala pendetanya berubah sama orang seperti orang itu. Oh ya, pakai jam tangannya berubah, gaya stylenya berubah. Tapi kalau ketemu Tuhan pasti berubah. Saudara tahu begitu dia berkata begini, terus dia berpikir mau bisnis apa? Akhirnya dia ngerintis, bisnis mainan anak-anak kecil. Wih, di tengah-tengah dia bisnis lagi, menjalankan bisnis baru 2 bulan, berat itu. Ya, tiba-tiba begini, ada telepon, ada orderan, ada petani yang berkata, kita punya stok banyak ini Pak, tolong dijualin. Pabriknya ngomong begini, ada barang nggak? Saya jual mahal. Saya beli mahal maksudnya, saya beli mahal. Coba dia goncangnya luar biasa. Sekelilingnya ngomong begini, kamu sih, coba kamu mau bisa apa sekarang? Keuanganmu berat kan? Dia goyang loh, dia goyang. Dia berkata begini, saya goyang. Ya enggak kemudian badannya goyang-goyang, begitu enggak ya Bapak Ibu ya? Hatinya goyang, tapi yang hebat begini. Di tengah proses yang tidak gampang, istrinya ngomong begini, tetap mengucap syukur loh, jangan ngomel. Jangan goncang, tetap bersyukur pada Tuhan. Enggak gampang, saya tahu. Saya mendengar cerita ini walaupun sederhana enggak gampang. Dia punya anak. Coba, untuk kebutuhan sehari-hari enggak mudah, tapi dia putuskan. Di tengah desakan goncangan yang tidak gampang, dia tetap putuskan untuk tetap bersyukur. Nah, saya tidak mau memperpanjang ceritanya. Hari ini saya beritahu buat saudara. Sekarang dia punya pemasukan kotor bisnisnya dia. Itu kira-kira berkisar antara 200 sampai 250 juta per bulan. Ini kalau ngomong uang gede kayaknya tepuk tangan loh. Bukan soal uangnya saja, yang lebih penting adalah begini. Dia makin mantap dalam Tuhan. Pelayanannya berbeda sekarang. Dan yang hebat begini, lewat banyak pegawai yang dia pekerjakan, itu orang-orang diberkati. Makanya saya beritahu buat saudara, waktu kita bersyukur, Tuhan ada bersama kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saya harus katakan buat saudara, rasa aman kita yaitu begini, aku setuju denganmu Tuhan. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba kita lihat. Beberapa saat lagi saya akan selesai dengan beberapa hal. Bersyukur adalah bahasanya surga. Bersyukur itu setuju dengan Tuhan. Kalau ngomel bahasanya neraka. Ya, maki-maki, ngumpat, ngomel. Saya berharap mulut kita tetap bersyukur pada Tuhan. Yang mau katakan amin? Sebab ini Tuhan berdaulat atas kita. Ya, saya kalau tengok hidup saya ke belakang, wow, saya dulu berpikir saya nggak jadi orang walaupun sudah orang. Ya, sebab papa saya bankrupt, saya 8 bersaudara, anak nomor 1. Ya, tapi saya belajar, teman-teman saya sudah ngomong gini, Rubin sudahlah, jadi bajingan saja sudah. Maaf pakai bahasa kasar ya, orang Surabaya biasa dengar beginilah. Jadi penjahat lah sudah, mau mempertahankan apa? Orang miskin nggak punya kok. Udahlah, jadi preman sekalian saja. Ya, udah, jangan sok-sokan rohani. Bayangkan saya dilawat Tuhan SMP, di tengah papa saya lagi bangkrut semuanya. Ya, makanya kalau ada tempat yang paling saya hargai sampai hari ini adalah kamar mandi dan WC.
Sebab dulu saya masih ingat, saya punya kamar mandi dan WC paling panjang dan lebar di seluruh dunia, namanya kali. Terima kasih buat ketawanya. Ya, saudara kayaknya seneng sekali lihat saya susah kayaknya ya. Itu airnya warnanya kayak itu tuh, kayak coklat kesusu-susuan begini. Aduh, saya masih ingat itu. Itu kalau lagi kebelet ke kali, ke sungai. Aduh, jalan kira-kira hampir 1 kilo. Nah, mules itu kan melebihi kecepatan cahaya. Ya kan enggak bisa diprediksi. Jadi bisa diprediksi cukup, ternyata enggak. Aduh. Tapi saya belajar untuk bersyukur. Makanya saya berani berkata begini, saya enggak mau ngandelin siapapun. Saya enggak mau deket-deket pendeta terkenal supaya dikatrol, pakai promosi-promosi. Pak Rubin kok enggak main Instagram? Lah saya ini kurang ganteng kok. Ya kan? Karena ada beberapa sekarang, yang pengusaha, bisnismen mainlah Instagram. Kalau pendeta mau main Instagram buat apa? Mau cuman pamer apa gitu? Enggak lah. Rasa aman saya enggak di situ. Enggak, bukan salah main Instagram sama sekali ya. Tapi saya putuskan enggak. Ya. Pak Robin kok kadang-kala orang minta KKR pakai foto. Saya kadang-kala enggak mau kok. Enggak mau. Saya berkata enggak lah. Ya, kan cepat terkenal. No. Rasa aman saya bukan di begituan. Karena saya tahu begini, rasa aman saya ada di dalam. Saya berdoa jemaat dingin dan rasa amannya. Karena kita gampang bersyukur pada Tuhan. Oh yes. Nah, saya tahu saudara punya gembala nggak gampang menghadapi banyak hal. Saya tahu lah. Ya walaupun mungkin Pak Aswin belum sempurna lah. Tapi artinya dari banyak kita ngobrol. Saya tahu bahwa bersyukur itu rasa aman dari dalam. Nggak ngomel. Orang itu kalau ngomel selalu nyerca terus ya. Apa sih? Ya ngomong yang negatif terus. Nggak punya rasa aman. Sudah. Apapun yang terjadi di luar kita, gak bisa kalahkan kekuatan yang ada di dalam kita. Sekali lagi, apapun yang terjadi di luar kita, gak bisa kalahkan kekuatan yang di dalam kita. Bersyukur itu bahasa sorgawi. Waktu kita bersyukur itu nyambung dengan Tuhan. Bayangkan, orang yang nyambung dengan Tuhan, gak mungkin sampai Tuhan tinggalkan. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan tak terbatas. Tuhan penyembuh, Tuhan pemberkat kita, Tuhan kekuatan, Tuhan yang bela orang yang bersyukur. Makanya gereja yang bersyukur lain. Kenapa orang gontok-gontokan? Ngomel terus karena keakuan. Nah ini dia. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala apa Bapak Ibu? Hal. Saya mengucap syukur bukan untuk uang yang hilang. Tapi saya tetap bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan uang yang hilang. Lain loh. Saya tidak mengucap syukur untuk motor saya yang hilang misalnya. Tapi saya tetap bisa mengucap syukur walaupun dalam keadaan motor yang hilang. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, rasa aman dibangun. Karena gampang bersyukur pada Tuhan. Waktu Lea bersyukur, benihnya adalah melahirkan raja. Makanya saya beritahu buat saudara, orang yang bersyukur, benih hidupnya pasti menghasilkan kerajaan yang hebat. Raja-raja yang hebat, peristiwa yang hebat, anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan yang kedua. Di mana rasa aman yang benar? Oke, Ibrani pasal 12. Boleh yang main keyboard maju ke depan? Ada ya? Yang main piano ya, tolong ya. Enggak apa-apa Pak. Ya, saya tunggu saja. Belum diangkat Tuhan kan? Oh, thank you. Thank you ya. Ya main lagu Korea lah. Oh janganlah, masa lagu Korea. Yang kedua, Ibrani pasal 12. Coba ayat pertama sampai mungkin ayat yang ketiga. Saudara mau punya rasa aman yang benar? Orang itu kalau punya rasa aman gak gampang iri sama orang. Ya dong. Saya yang belajar gak iri sama siapapun. Tiap orang itu Tuhan punya porsi kok. Yang setuju katakan amin. Gak usah iri lah. Gak usah iri. Orang kalau punya rasa aman yang benar, gak suka tampil-tampilkan sesuatu. Pernah lihat orang yang suka nampil-nampilkan diri? Pakai apa ada tampil-tampilkan. Kasihan ya. Kasihan. Suka bukti-buktikan diri. Kasihan. Terus post power syndrome. Sudah pernah lihat orang? Yang begitu posisinya hilang langsung bingungi dalam kehidupan. Oh berapa banyak orang stres karena rasa amannya nggak benar. Maaf ya,
para istri, jangan taruh rasa aman saudara pada gaji tiap bulan suami. Sebab gaji tiap bulan bisa hilang loh. Para orang tua maafkan saya, jangan taruh rasa aman pada kiriman anak tiap bulan. Ya, Tuhan bisa pakai siapapun. Taruh rasa aman kita hanya ada pada Tuhan. Oh yes, saya pun sekali lagi katakan, saya nggak mau menaruh rasa aman di pelayanan. Pelayanan bisa hilang kok. Kalau satu kali gereja nggak panggil saya lagi kan bisa kan? Bisa lah. Mungkin nggak suka dengan apa saya kan bisa juga. Nggak apa-apa. Kan tetap rasa aman saya taruh pada Tuhan. Sebab rasa aman yang benar harus ada di situ. Nah yang kedua, rasa aman kita ada di Ibrani 12 ini. Ayat pertama. Coba lihat. Thank you. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah ayat yang kedua ini poin saya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul apa Bapak Ibu? Salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang setuju katakan amin. Nah yang kedua, simple, saya tidak mau rumit-rumit. Rasa aman yang benar harusnya ditaruh pada the cross. Yaitu apa? Salib. Katakan salib Bapak Ibu. Oh sayang ya sekarang, berita tentang salib jarang orang mau khotbahkan. Ya dong. Padahal ini kekuatan gereja. Saya yakin gereja Betani ini dengan semua perjalanan, keunikannya, semua hal. Ya orang harus akui bahwa ini salah satu gereja legend buat present worship di Indonesia. Orang harus akui itu. Ya, di tengah semua proses yang terjadi. Saya yakin kalau gereja ini masih tetap ada sampai hari ini. Saya percaya begini, karena salib Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Oh iya, saya khotbahkan ini mungkin terbatas. Saudara tahu nggak? Waktu Mel Gibson bikin film legend yang disebut dengan Passion of the Christ. Ya, itu waktu dia kemudian lonceng film itu pertama. Itu yang dipanggil bukan orang Kristen. Yang dipanggil brong-brong motor. Orang-orang yang suka naik moge. Harley Davidson Club begitu. Atau yang lain lah, saya nggak tahu nama yang lain ya. Saya taunya Harley Davidson. Ada yang lain juga ya. Tapi kemudian begini, waktu itu tayangan perdana bayangkan. Yang dipanggil bukan orang-orang Kristen. Orang-orang ateis. Orang-orang yang anti Tuhan dipanggil. Begitu itu film ditayangkan gratis. Kalau nggak gratis mereka nggak mau datang. Bapak Ibu tahu nggak? Itu begitu mereka nonton film itu keluar beberapa. Nah, laki-laki gede-gede begitu kalau nangis kan gengsi. Makanya laki-laki itu biasanya lebih cepat mati daripada wanita. Karena laki-laki itu kalau mau nangis itu kayaknya gengsi. Kalau wanita kan enggak, nangis saja. Kalau laki-laki itu ya, keluarnya di bawah-bawah. Saudara terus itu. Enggak, makanya begini, neken di sini. Laki-laki itu kan begini, sebenarnya nangis enggak apa-apa. Nangis dalam hadirat Tuhan itu hebat. Pria itu kalau menangis dalam hadirat Tuhan, tetesan air matanya membuat subur tanah di mana dia berdiri. Loh, pria kenapa tanahnya enggak subur? Kurang ditetesin air mata dalam hadirat Tuhan. Pria itu kalau menangis dalam hadirat Tuhan, itu tetesan air matanya itu jadi subur buat tanah di mana dia berdiri. Tanahnya kalau subur, ditabur apa saja, pasti akan menuai hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Ini orang-orang ini nangis ngomong begini. Ini bahasanya mereka gila, crazy man. Kalau kita tahu Yesus ini begini, dari dulu kita percaya Yesus. Sayang sih, orang Kristen gambarkan Yesus yang lemah, yang kompromi. Gambarkan Tuhan itu mata duitan. Gambarkan Tuhan itu apa? Nyaplok bisnisnya orang, kemudian korbankan orang. Gereja itu menggambarkan Yesus. Mereka ngomong begini, kami itu luka sama orang Kristen. Karena tidak menggambarkan Kristus yang sesungguhnya. Kami baru tahu loh Yesus itu seperti ini. Lewat film itu. Saudara tahu nggak? Mel Gibson cari pemerannya Yesus nggak sembarangan. Dia cari yang backgroundnya bersih dalam tanda petik. Yang nggak main film porno, yang nggak main film-film yang kasar. Sampai ketemu satu aktor.
Saudara pasti tahu, namanya Jim Caviezel. Who is he? Siapa dia? Orang benar. Oh, sekarang jadi pelayan. Tahu nggak Mel Gibson ngomong ini, Jim, kamu mau nggak memerankan tokoh hebat ini? Saya akan doakan. Tapi resikonya loh Jim, setelah ini kamu mungkin nggak akan main film lagi karena hatimu terganggu. Oh, saya siap. Kehilangan pekerjaan loh Jim. Oh, nggak apa-apa. Karena rasa aman saya bukan di pekerjaan. Coba, anak orang ini sekarang jadi minister. Ya, Pak, Ibu coba cari Jim Caviezel di YouTube. Saudara akan ketemu orang ini siapa. Tahu nggak, waktu syuting film ini, beberapa kali dia mau mati. Itu waktu adegan dicambuk begitu, dia kena cambuk beberapa luka. Dan waktu kemudian disalib, kan cari lokasi yang tinggi. Itu lokasi syutingnya ada, saya nggak tahu ada di Eropa, ada juga di Israel. Saudara tahu waktu kemudian disalib itu, cari lokasi yang agak tinggi. Nggak tahu kenapa, Tuhan berkehendak. Waktu itu tiba-tiba terjadi gelap mau hujan. Dia kesambar petir lebih dari 3 kali. Waktu dia memanggul salib itu, dia terjatuh dan luka orang ini. Tapi dia berkata begini, Jim Caviezel, saya baru tahu pribadi ini. Saudara nontonlah di YouTube, dia diinterview di sebuah university, di sebuah universitas. Dia berkata, saya tahu siapa ini. Saya tahu kenapa kita harus taruh rasa aman di salib. Karena saya beritahu buat saudara, salib tempat pertukaran. Kutuk ditukar jadi berkat, sakit ditukar jadi sembuh, miskin ditukar jadi diberkati, yang jauh jadi dekat, yang hilang didapat kembali, yang jatuh diangkat, yang kehilangan masa depan punya masa depan. Ada di mana itu? The cross. There is no glory without cross. Gak ada kemuliaan tanpa salib. Saudara mau setuju atau tidak, saya harap setuju. Salib itu lambang positif. Salib itu positif. Semua yang ditaruh pada salib jadi positif. Yang setuju katakan amin. Sakit jadi sehat karena salib. Luka jadi sembuh karena salib. Jauh jadi dekat karena salib. Yang ditolak diterima. Salib. Tidak usah takut. Cuman salib memang mati buat diri sendiri. Maaf ya, gereja tengking-tengking setan terus. Setan kok jadi penting loh. Setan gak penting, yang setuju katakan amin. Persoalan kita di diri kita. Saya suka guyon. Ada orang yang lebih setan daripada setan loh. Sampai setan minder sama dia. Kakuan. Makanya saya putuskan, Rubin yang aku ini yang kaku, yang tidak laku harus dipaku. Rubin ini aku, kaku, tidak laku, harus dipaku. Sebab tanpa salib, kita tidak aman. Yang sekarang berat saya beritahu, di salib semua sudah diselesaikan. Pandang salibnya, itu rasa aman kita. Sebentar kita Holy Communion, ingat itu. Salib rasa aman kita. Saya tutup dengan ini, disalib kan. Ahli Taurat, ahli agama, orang Farisi ngomong begini sama Yesus. Kan mereka di bawah, Yesus di atas kan. Katanya son of God. You are son of God. Engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, turun dong ke bawah. Saya tanya buat saudara, Yesus bisa turun gak? Loh, Yesus bisa turun gak? Pertanyaannya mau turun gaya apa? Hah? Di udara salto dulu 40 kali. Slow motion lagi. Coba bayangkan. Ya, terus pakunya dilepas. Kena ke jidatnya mereka, tap. Ya, terus itu apa? Mahkota durinya dia puter. Dilepasin, swing. Kayak senjata Australia bumerang. Wik. Itu langsung botak semua mereka. Ya, terus berdiri di depan mereka, tampar mereka itu. Giginya terbang semua. Saya suka berpikir liar tapi kudus. Yesus bisa lakukan itu, tapi dia tidak mau. Dia tetap ada di atas. Orang agama ini ngomong gini, turun dong, kami tidak bisa sampai standarnya. Kompromikan sedikitlah, karena standarmu di atas. Yesus tidak mau. Salib standar di atas, salib penuh kemuliaan, salib penuh kekuatan, salib penuh kesembuhan, salib penuh anugerah, salib penuh kasih. Bahkan semua dengar jemaat,
Di salib Yesus berteriak, ini kata-kata hebat, sudah selesai. Katakan sudah selesai. Sakit kita sudah diselesaikan. Masa depan kita sudah diselesaikan. Keuangan kita sudah diselesaikan. Semua sudah diselesaikan. Hanya ada di salib. Selesainya di salib. Selesainya di mana? Selesainya di mana? Selesainya di mana? Itulah kekuatan. Tuhan memberkati jemaat. God bless you all. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Karapa shede karapa apa. Shede karapa takasandara apa. Mari angkat kedua tangan kita. Pandang Dia. Bersyukur apapun yang terjadi. Karena Tuhan berdaulat. Haleluya. Shede karapa apa. Horapataka sekete karapataka sandara apa. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Oh ya, sebab kasih setia. Mari yang di depan, di tengah, di belakang. Serukan segenap hati, angkat tangan bersama. Anugerahmu besar bagiku. Yes, di setiap langkahku ku memujimu. Sekali lagi, angkat tangan bersama. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih. Mari bersyukur apapun yang terjadi. Jangan bersungut, jangan ngomel, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan siapapun. Haleluya. Di setiap langkahku ku memujimu, memujimu, ku memujimu. Yes, ku memujimu. Sekali lagi, mari bersyukur. Mari ucapkan syukur. Yang di depan, di tengah, di belakang, di atas, di bawah, dimanapun, mari bersyukur. Keluarkan kata ucapan syukur, bersyukur. Penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Semua, mari mengucap syukur. Mari mengucap syukur. Pasti selesai. Pasti ada anugerah. Pasti ada rahmat. Pasti ada pertolongan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada backup. Pasti ada kekuatan surga. Pasti Tuhan menyertai kita. Sedekara Bapa. Mengucap syukur. Mengucap syukur Bapa. Mengucap syukur. Sedekara Bapa. Dikarapata ke sedekara Bapa. Yes, Lord. Boleh angkat kedua tangan tinggi melebihi kepala sekali lagi. Naikkan syukur. Saudara sedang menghadap Dia sekarang. Tatanya ada di sini. Hadiratnya ada di sini. Lihat umatmu Tuhan. 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 Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu kita apa. Kita ini debu. Dia tahu kita. Dia sayang kita. Dia backup kita. Dia mati buat kita. Kalau Yesus diberikan, apalagi masa depan, apalagi keuangan, apalagi apapun yang kita pergumulkan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu terpatri. Firman-Mu tertancap di hati kami. Hamba-Mu selesai berbicara. Terus Engkau berkata buat setiap kami. Bagi-Mu kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan. Terima kasih Yesus.
jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.